Maka dipilihlah namanya loh, bila nama yang terbaik. Nah, ini saya angkat ke bapak-bapak ini udah lama. Apalagi yang di sini mengenal Allah dengan sifatnya, bahwa kita ini adalah sifat Allah. Makanya terlemparlah dia kepada syariat. Sifat inilah yang berlaku di dalam syariat ini. Jadi apakah kita masih melihat yang lain lagi? Baru namanya ma'rifat, bukan semudah mengucap saya dah ma'rifat kepada Allah. Kalau sudah dengan begini, sekali kita membaca surat Al-Ikhlas, di sini satu kali, di sini satu kali, di sini satu kali, sebagaimana Sayyidina Ali, apa yang kamu baca wahai Ali, maka yang kamu bisa khatam Al-Quran hanya 5 menit. Surat Al-Ikhlas 3 kali ya Rasulullah. Ilmu sudah saya sampaikan semua. Inilah ilmu Sayyidina Ali. Ketika dia ingin mengamini Siti Fatimah, disuruhlah siapa yang pertama sekali khatam Al-Quran setelah habis sembahyang ini sampai subuh, menjelang subuh, dialah menjadi suami anakku, kata Rasul. Sayyidina Ali nunjuk. Yang 3 protes, maaf ya Rasulullah, Sayyidina Ali tidur dari sana tadi. Baru aja 10 menit yang lalu dia bangun. Wahai Ali, apa yang kamu baca? Al-Ikhlas 3 kali ya Rasul. Kenapa tidak dikatakannya umul kitab? Saya baca Al-Fatihah sekali ya Rasul. Umul kitab adalah kesimpulan daripada Al-Quran. La ilaha illallah adalah keseluruhannya, itu adalah hikmah dari Al-Quran. Al-Ikhlas itulah ketauhidan yang ada. Bapak tengok ya 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwa, bukan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. 3 kali hu. Hu itu artinya dia. Makanya zikir di syariat ini adalah la ilaha illallah. Zikir di tarekat Allah Allah. Zikir di hakikat Allahu. Zikir ma'rifat. Jadi hanya orang yang mengenal Allah lah yang bisa ma'rifat. Ilmu Sayyidina Ali. Tapi apakah bapak dan ibu mampu untuk ma'rifat kepada Allah secara syariat? Itulah yang jadi masalah. Saya tidak menutupi ilmu. Demi Allah enggak saya tutupi. Kemampuan kita lah masing-masing. Apapun saya akan tunjukkan. Ya. Jadi ilmu itu, roh, hati, tubuh ini, barulah yang dikatakan terbukalah rahasia-rahasia Allah. Ya Muhammad, apabila orang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah rahasiaku, tidak kuberi melainkan sedikit. Inilah diri kita tadi, terdiri dari tubuh, hati dan ruh. Inilah makanya harus kita kenal. Man arafa nafsahu ruh. Saya buka lagi tentang kejadian dari manusia. Manusia ini terdiri dari 4 bagian: api, air, angin, dan tanah. Tanah menjadi daging, angin menjadi urat, air menjadi tulang, api menjadi darah. Kalau orang paham ini, apa penyakit tak bisa disembuhkan? Darah tinggi letaknya di sini. Kenapa mesti darah tinggi? Karena pikirannya ke syariat. Coba dikembalikan ke ma'rifat, bahwa apapun yang lihatnya, apapun rasanya datangnya daripada Allah, maka darahnya turun kembali.
reda marahnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada lahum azabun alim bima kanu yu'adzibun. Dalam hatimu itu penuh penyakit, aku tambah penyakit itu. Azab yang pedih bagimu karena kamu berdusta. Nah, jadi makanya di dalam hati kita inilah sumber dari segala penyakit. Hati adalah qalbi. Di sinilah letaknya qalbi kita. Makanya sebelah kiri dia. Di bedah jantung Muhammad, jantung itulah qalbi secara fisiknya. Inilah Sabri itu secara fisiknya, dengan wajah begini bentuknya. Inilah Sabri. Tapi apakah ini si Sabri tadi? Oh, bukan. Begitu ruh saya dicabut, Bapak pakailah ini Sabri, nyaut. Yang bicara itulah saya. Karena itulah yang akan diambil pertanggungjawabannya. Marabbuka. Maka menjawablah dia, Allahu Rabbi. Bukan tubuh kita. Tubuh kita hancur menjadi tanah. Jadi di sini kita harus tahu yang mana yang kembali kepada Allah diri kita tadi, yang mana yang binasa, dan yang mana yang terhukum atau tersiksa. Itu mesti kita tahu diri kita tadi. Kalau tidak nanti salah kaprah kita. Makanya di sini persiapkanlah diri untuk menghadapi mati. Kalau orang sudah mengenal dirinya, tak ada takut untuk mati. Ya Allah, karena mati tak perlu ditakuti. Kita yang mendatangi kematian, kenapa kalian takut? Inilah kita lahir, umur kita 60, kita sekarang 50, tinggal 10 tahun. Besok 51, tinggal 9 tahun yang kita hidup. Bukan panjang umur, tambah pendek umur 52, tinggal 8 tahun, 55, tinggal 5 tahun. Cuma ini tak ada orang yang tahu batas. Tapi kita yang datang kematian, kenapa takut mati? Sibuklah kita, ya Allah panjanglah umur, panjanglah umur. Padahalnya alastu birabbikum bala sahidna kata. Akukah Tuhanmu? Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan aku yang menjadi saksi. Itulah asal mulanya asyhadu an la ilaha illallah. Itulah awal mulanya syahadat. Kalau sudah kita akui sebagai Tuhanmu, aku yang menentukan umurmu. Qalu bala sahidna. Udah tentukan Allah umur 60 tahun. Karena pengaruhnya tadi mobil 5, anak sekolah di Amerika semua, istri cantik atau suami punya kedudukan, takutlah meninggalkan kita. Apa kita mau suami kita? Mau dia. Kayak mana mencintanya suami tadi, takkan mau dibawa. Kecuali orang Hindu. Orang Hindu lakinya mati, bininya terjun dalam api, itulah setianya. Kalau kita nih menangis itu sampai teriak kubur, kalau aku sayang nih, 3 bulan kawin dia lagi. Ya itulah dunia yang ditinggalkan. Semua kita bakal tinggalkan dunia. Akhiratlah kehidupan yang nyata. Akhiratlah kehidupan yang tidak punya batas waktu. Dunia ini hanya perjalanan dengan tipu daya. Nikmatnya kalian rasakan sekejap, maaf ya. Bagaimanapun cantiknya wanita, kalau jadi istri kita, nikmatnya hanya 5 menit. Selebih itu, lama-lama akhirnya bertengkar. Mula-mulanya saja kasih sayang untuk kaulah yang tercinta, kaulah yang apa. Kalau tidak didasari oleh hati kita, apalagi dia main guna-guna, ada batas waktunya. 40 hari udah kita kawin, mulailah apa abangnya begini bu ya, gitu saja. Carilah yang tulus ikhlas mencintai kita. Jangan lihat wajah, tapi lihatlah hatinya. Nah, kalau tidak wajah menunjukkan cantiknya baiknya seseorang, walaupun hidungnya pesek, tapi hatinya mancung. Kan begitu perumpamannya. Itulah saya bilang. Jadi dunia membawakan kecelakaan bagi manusia. Inilah pandangan. Jangan kalian kira Nabi Yusuf itu cantik sampai tersayat tangan begini. Cuman cantiknya manusia, coba ibu bayangkan. Hidungnya mancung, yang mancung kan Pinocchio. Ya kan jelas. Mancung Pinocchio kan tak cantik Pak.
Kalau pepatah Melayu, pipinya Pak Pauh dilayang. Pauh itu kira apalah? Mangga dilayang, tempe ini. Kan gitu ya. Nah itu kan perumpamaan. Alis mata seperti semut berdiri. Bibir semacam delima merekah. Coba ambil delima merekah cantik. Sekarang udah ada lipstick. Itu perumpamaan. Kalau udah lama udah manusia tua peot, dia udah kendor ya. Betul. Jangan cintai. Ya, cintailah dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan itulah pasangan kita di akhirat nanti kembali. Jadi inilah yang saya bawakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya saya katakan tadi, kalaulah suaminya ikut, istrinya maunya ikut. Kalau yang salah ajaran ditinggalkan. Saya tidak menyuruh kalian masuk ini yang paling benar, belum pernah. Demi Allah. Kalau kalian tidak berubah mengamalkan ini dengan tuntunan saya, tinggalkan tarikatullah. Karena jaminan Tuhan yang saya bawa, bukan jaminan saya. Kalau pemarah kalian 10 kali, saya jamin berubah. Pernah banyak yang laki-laki datang, sampai istri itu bingung. Pulanglah dia habis baiat pulang bejikan. Bingung istri, duduk istri nengok suami tadi. Bagaimana tak bingung? Biasanya datang muntah-muntah, buang muntah. Ini itu kok ambil uduk lah, la ilaha illallah. Pikirnya abang Budi mau mati lah pada saat itu. Muntahnya. Itu perubahan. Saya mana pernah larang, jangan keluar minum ya. Jangan beli yang nggak perlu. Semua orang dah tahu. Tapi bagaimana supaya dia tidak minum, itu yang penting. Nggak perlu dilarang. Kalian harus sembahyang, kalian harus begini. Karena itu wajib. Cuma saya menerangkan bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara ini, itu yang penting. Bagaimana? Karena di sini ya semua. Nafsu nggak bisa kita tahan. Maka bersihkanlah di sini. Kalian tidak akan menyentuh minuman itu lagi. Tidak akan marah lagi. Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Islam ini membawakan kasih sayang. Buka Al-Quran 114 surat dalam Al-Quran, 13 memakai bismillah. Apapun yang bicarakan itu di dalam Al-Quran, biar dia bicara tentang anjing, biar bicara tentang babi, biar bicara tentang apa saja, pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan katakan tidak. Bicara tentang Yahudi, diawali juga Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang Nasrani, Allah bicara juga Bismillahirrahmanirrahim. Aku jadikan kamu bersuku, berbangsa, berkuat-kuat. Allah tidak marah sama mereka. Kenapa kita marah? Apakah susah Allah menghancurkan Amerika tadi? Saya tanya. Apakah susah Allah menghancurkan Cina? Karena Allah yang menciptakan mereka. Bawalah diri kita masing-masing kepada Allah. Jangan bawa hawa nafsu. Hormatilah siapa saja. Apakah dia Hindu, apakah dia Buddha, apakah dia Nasrani. Karena mereka percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul. Kalau kita batalkan itu, berarti kita tidak percaya rasul-rasul ini. Wajib kita beriman kepada rasul. Benci kalian kepada Nasrani, berarti tidak suka kalian kepada Nabi Isa. Ya orang itu tak mau masuk Islam, apakah urusan kita? Kalaupun dia masuk neraka, apa kok sibuk kita ngurusi orang mau masuk neraka? Sibuklah kalian dengan urusan diri sendiri. Apakah yang aku surga atau neraka? Jangan orang lain dipermasalahkan. Satu yang menunjuk ke sana, tapi sadar kita tidak, tiga yang menunjuk diri. Mana pernah orang membaca ini semua? Inilah yang tersirat pada diri manusia. Salah kau saja. Tiga, dia kemana? Mana pernah orang menunjuk? Salah kau salah. Ini benar ini. Nah ini, itulah kaji. Apa lo tafsirun? Kenapa tidak kamu pikirkan? Jadi saya ingin kita semua hormati. Walaupun dia kucing ciptaan Tuhan, walaupun dia anjing ciptaan Tuhan,
walaupun dia semua makhluk ciptaan Allah. Jangan ada bedakan siapa. Urusan kita kepada Tuhan itu urusan masing-masing, sama anak, sama ayah, sama emak, sama keluarga kita pun masing-masing. Tak pernah tanya ayahmu dulu pernah begini, mana pernah tanya Allah marah muka, warna juga itu. Jadi urusan masing-masing kita lah bawakan kepada Allah. Jangan urusan orang mau kita urusi, tak habis-habis kan? Rugi sendiri, kepala pening, datang stres, stroke. Kalau urusan kita sendiri kita bawa kepada Allah, kita hanya bermunajat aja, ya Allah lindungilah aku dari semua godaan dunia. Ibu lihat di sini 113 surat, ya. 114 surat ini tinggallah satu. Apa yang dibenci Tuhan? Mana ada Bismillah? Tidak punya Bismillah itulah surah At-Taubah. Bertaubat kau, kata Allah. Kau adalah orang yang tidak tahu diri. Apa yang kamu bawa sejak lahir? Adakah selai benang sebagai modalmu untuk hidup? Kau bawa? Enggak. Kenapa setelah besar kau sudah jadi kaya, kau jadi sombong? Lebih kau cintai istri, anak, keluarga, harta, benda, itu semua. Itulah isi surah At-Taubah. Katakan wahai bapak-bapak, katakan wahai ibu-ibu, katakan wahai anak-anakmu, rumah-rumahmu yang indah, yang bagus, kedudukanmu yang megah, dan juga perniagaanmu yang kamu takut rugi. Apakah itu yang kamu lebih cintai daripada aku, kata Allah. Itulah orang dapat kasih sayang Allah. Tak ada Bismillah. Buka Al-Quran. Aku yang memberi kamu rezeki, aku yang menghidupkanmu, kata Tuhan. Aku yang membuat kamu kedudukanmu semua. Langkah rezeki, pertemuan, aku yang membuatnya ini, kata Tuhan. Kenapa kamu sombong kepadaku? Inilah ketentuan yang tidak bantah oleh Allah, oleh manusia. Langkah rezeki, pertemuan maut. Saya menggambarkan ini supaya kita pahami bahwa kita lah yang mendatang kematian ini. Bukan kematian yang mendatangi kita. Kita cuma sebabnya berbeda-beda. Ada yang mati digigit nyamuk, ada yang mati jatuh. Nggak pernah dibilang orang, kenapa lah waktu mati waktu dicabut Israel nyawanya, pernah bilang? Ya nggak pernah. Kenapa? Sakit perut. Kenapa dia mati? Langgar motor. Kenapa dia mati? Jatuh di pohon rambutan. Nggak pernah Israel cabut nyawanya, akhirnya kalian mati Israel tadi. Kututupi semuanya itu, kata Allah. Itulah perlindungan Allah. Kututupi semua itu, kujadikan sebab kematiannya, tak pernah disebut orang dengan kau. Kenapa kita takut? Allah melindungi kita, apalagi la ilaha illallah, dijamin Tuhan perlindungan itu. Kenapa takut? Dari neraka saja dilindungi Tuhan. Cuma kata Allah, tak beriman hambaku sebelum bercoba. Jadi jangan cobaan dikatakan sebagai kebencian Tuhan. Cobaan adalah untuk meningkatkan keimanan. Kita kelas 1, kalinya 1 kali 1. Naik kita kelas 3, di 4 dibagi, kan gitu. Begitulah seterusnya gitu. Makin tinggi derajat kita, makin tinggi pula cobaannya. Jangan pula kita udah kelas 6 kita minta supaya coba di kelas 1. Mana bisa? Jadi jangan katakan kalau umpamanya cobaan Allah itu jadi bala bagi kita. Itu tergantung kita jadinya. Ingat ya, Allah menjadikan alam dengan 6 masa. Masa pertama adalah alam azali. Allah berada di dalam dirinya, di nur zatnya sendiri. Apa yang ada di sana? Dia merasa kesunyian karena tak ada yang memuji.
Orang dalam dirinya, coba lihat dalam otaknya sendiri, apa yang enak kelas. Makanya Allah diciptakannya lah itu semua. Jadi walaupun itu diciptakannya iblis, apakah itu jin, apakah itu iblis, apakah itu setan, apakah manusia, binatang, itu diciptakan dari nur zatnya. Kenapa kalian takut? Maka kenalilah yang punya zat ini, yang bernama Allah. Jadi tak perlu kita takut sama setan, tak perlu kita takut sama iblis. Karena itu iblis dan setan adalah sifat penguji keimanan manusia. Kalau kita sekolah datang ujian, isi 1 kali 1 dengan 1 kali 2. Kalau Allah menguji apa datang pula? Melayang-layang di langit sana kertas ujian awak tulis, mau kemana dikirim? Kantor pos. Dikirimlah setan sama kita untuk menguji keimanan. Setan itu di dalam diri. Makanya jangan pergi ke haji lempar setan ke sana. Setan itu baik. Mana bisa dilempari dengan benda? Ini kan bodoh kita melempar setan. Nggak mau setan dari perang harap-harap di sana. Ya kalau nggak bisa setan melempar, setan dari di sana banyak. Tengah jalan tuh banyak setan. Lempar itu. Nah, inilah pemahaman karena tak kenal kita kepada setan. Dan lalu diarahkan kita lampiaskan diri kita. Wah, tidak ada orang pernah bisa bilang diambil ialah selopnya, bencinya setan dia lempar ke setan mana, balik selopnya, pop muka, inilah setannya. Ini dia sendiri cerita, tak bohong, Allah alam dia. Karena bukan setan di sana, setan itu di sini. Di dalam kolbi manusia. Ah, itulah rahasia hati. Saya buka nanti suatu saat supaya ibu tahu sebenarnya di dalam kolbi kita tuh ada apa. Kenapa mesti begitu? Karena di dalam hati itu semuanya ada di sana. Karena bila itu dibersihkan, orang yang tidak bersih hatinya, salatnya tak terima, syahadatnya tak terima, puasanya tak diterima. Karena dikatakan Allah, maka azab yang pedih bagi kamu. Bila di dalam hatimu penuh penyakit, maka inilah kuncinya. Roh ini tidak ubahnya hanya menggerakkan robotnya. Mau digerakkan ke kiri, tentu ada programnya. Programnya itu lah di sini. Bagus hati kamu, bagus perbuatan kamu. Buruk hati kamu, buruk perbuatan kamu. Jadi program daripada diri kita itu di sini. Nah, itulah robot itu baca. Apalah tuksiun? Kenapa tak mau pikirkan? Mau kemana gerak robot itu? Coba tengok. Langkah sedikit teman-teman, itulah dia. Pada diri kita ditunjukkan ini semua. Makanya kalau saya bukakan rahasia Allah ini nanti, payah semua. Belum semua bisa memahami. Nah, inilah saya. Allah menjadikan alam dengan 6 masa dan dia bersemayam di atas air. Dalam surat Hud lain pula lagi, Allah menjadikan alam dengan 6 masa dan dia bersemayam di atas aras. Kapan Allah bersemayam di atas aras dan kapan dia bersemayam di atas air? Nah, ini kan beda dua nih. Nah, di mana saatnya? Nah, itulah ilmu tadi. Nah, ya, makanya Allah menjadikan alam dengan masa. Ibu mau lihat masa ini supaya tahu kita masanya di mana. Pertama, alam azali. Allah berada di dalam dirinya sendiri. Belum ada yang memuji dia, belum ada yang segala-galanya tadi. Lalu yang pertama sekali yang menjadi khalifah diciptakannya lah malaikat. Malaikat ini penghulunya adalah Ujazil. Inilah iblis. Patuh semua, sujud-sujud, rukuk-rukuk, duduk-duduk, tak ada capeknya. Kenapa? Karena diciptakan dari cahaya. Kan malaikat diciptakan dari cahaya. Mana pernah capek-capeknya? Kalau capeknya matahari bisa bagi tak timbul dia. Nah, ini kan mesti diterima dengan akal dulu. Dan berarti cahaya itu tidak capek-capeknya. Maka sujud-sujud, rukuk-rukuk, tasbih-tasbih semua begitu. Allah tak mau melihat dari sisi itu. Lalu diciptakannya lah nabi-nabi dan rasul-rasul pengganti. Wahai iblis, sujudlah kamu kepada aku. Aku mana mau sujud kepada orang dia daripada
Jangan katakan iblis itu membantah, salah nanti. Karena di saat itu Adam itu ditunjukkan dari tanah. Mana mungkin aku sujud kemari? Yang pantas kesujud dia hanya Engkau ya Allah. Dia hanya sujud kepada Allah, pada Adam dia tak mau. Karena dia ditunjukkan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Jangan katakan dia benci, bukan dia tak patuh tunduk kepada Allah. Ketiga, habislah nabi-nabi, timbullah pemerintahan dunia ini kepada raja-raja. Mana di dunia ini yang tidak berbentuk kerajaan? Semua Eropa itu kerajaan, semua Arab itu kerajaan. Indonesia ini beratus kerajaan. Para raja-raja ini terjadinya setiap ada perubahan ini, perubahan pemerintahan, terjadilah yang namanya revolusi. Yang mana revolusi? Ini membantah. Kenapa kau jadikan manusia ya Allah? Sedangkan manusia buat kerusakan. Kami apa tak cukup? Kau mana kau tahu kata Allah? Apa kelebihan manusia itu ya Allah? Kau ingin tahu? Ayat kata, tengok di Al-Quran. Wahai Adam, wahai malaikat, tahukah kau namanya apa ini? Manalah ku tahu ya Allah, kau tak kau beritahu. Ini pembicaraan Allah dengan malaikat. Kau ingin lihat manusia, wahai malaikat, wahai Adam, tahukah kau namanya ini? Ibu lihat di sini. Sinilah manusia tingginya derajat. Di sini malaikat. Di sini jin, di sini hewan. Ya, malaikat tidak punya qalbi. Dia hanya diciptakan dari cahaya. Makanya ketika Allah menunjukkan wahai Adam, tahukah kau namanya ini? Allah berkata ke dalam hati Adam, katakan wahai Adam bahwa itu spidol. Spidol kata saya. Kau tengok. Itulah lebihnya manusia. Langit dan bumi tidak bisa menjangkauku kata Allah. Aku hanya bisa dijangkau oleh hati hambaku yang mukmin. Hati manusialah melebihkan kita dari siapapun. Jadi makanya kita melihat di sini. Habis raja-raja, nabi-nabi, waktu terjadinya proses ini kepada nabi-nabi, revolusi terjadi, protes iblis. Waktu nabi-nabi ini terjadilah bantah-bantahan. Itulah namanya Bani Umayyah, Bani Abbas, Bani ini. Perang kita. Sesama 4 sahabat dibunuh-bunuhan, bukan orang yang bunuhan, pengikut. Berapa sahabat yang dibunuh? Habis masa raja-raja. Raja-raja ini membawakan sistem dinasti, keturunan. Ini menyebabkan zalim. Kezaliman terjadi revolusi. Lalu diperintah oleh 1, 2, 3, 4 oleh manusia biasa. Manusia biasa pemerintahan kepada presiden dan perdana menteri. Namanya presidentil dan di sini parlementer. Habis pemerintahan ini, manusia ini terjadilah korupsi, tindas menindas, intimidasi, maka terjadilah kembalilah pemerintahan kepada Allah yang dipertaruhkannya pada pemimpin akhir zaman. Itulah kembali wal awalu wal akhir, kiamat dan dunia. Jadi berapa? Allah menjadikan alam dengan 6 masa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma berapa tahun lagi? Itu yang tak boleh dikasih tahu. Inilah namanya Allah menjadikan dalam masa pemerintahan, dalam masa penciptaan alam, Allah menciptakan alam azali, suluhi kadim, tanzizi muqaddar, alam barzah, alam rahim. Banyak nanti. Ya, inilah makanya kita ini sudah dekat kepada hari kiamat, udah masuk akhir zaman. Akulah yang di dalam masa ini. Aku yang menjadikan siang kepada malam, dan aku yang menjadikan malam kepada siang. Apa yang terjadi pada siang hari, aku tahu. Dan apa yang terjadi pada malam hari, aku tahu. Jangan caci maki.
Kalau dulu masa Soekarno payahnya kita, jangan. Oh kalau dulu masa Soeharto, oh jangan. Aku yang buat katanya. Nah ya ingat baik-baik dulu. Sangatlah Allah tersinggung bila orang menjadi masa. Jangan malah tengok anak gadis sekarang nampak udelnya dengan dia. Lama-lama masuk angin tutupinya, sekarang kan hilang tuh. Mana nampak nih? Nah, dengan sendirinya masa begitulah berputarnya. Jadi jangan caci. Percayalah. Kan dah saya bilang, ya udahlah. Kalau orang nampak udel dinikmati, udah selesai. Oh tengok, udah selesai. Bagaimana? Jangan kata, oh, saya tak mau melihat. Kalian punya mata. Jangan bohong. Mata pun untuk melihat, kecuali kita begini aja ke dalam itu orang kita. Nah, ya, jangan kita mendustai diri. Karena semua ini adalah keindahan ciptaan Allah. Di sinilah letaknya keindahan. Jadi kalau bagi manusia, tubuh itulah keindahan tadi. Maka itu gantung-gantung dari sini, anting-anting, rantai semua. Karena ini keindahan. Kebesaran Allah di sini. Kesempurnaan Allah di sini. Sini sifat jamal, sini sifat jalal, sini sifat kamal. Sini ayat kudrat iradat sama ilmu, sini sama basar kalam ilmu, sama basar kalam sambil basyirun mutakalimun. Di sini alimun hayyun qadirun muridun. Jadi orang mati dalam sini lah kada mati ya. Memang dia di dalam mengamalkan, bukan berarti dalam ucapan. Nabi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mati ya tak mengucapkan la ilaha illallah. Umati lewat. Adakah dia mengucapkan la ilaha illallah? Berarti bukan dalam ucap, di dalam pengamalan. Sampai dia mati diamalkannya kalimat la ilaha illallah. Bukan dalam ucapan. Apa sebut la ilaha illallah menjadi awak saja. Telinga dah bekak, mata dah putar, lidah dah keluar, tak bisa sebut. Sekaranglah terbanyak menyebut ini. Sampai kita tersandung kaki kita, Allah Allah. Itu juga Allah. Nah itulah dia. Sampai kebiasaan sampai begitu. Jangan sudah baru sebut orang Allah bahwa orang menyebut Allah. Dikejutkan orang, wah kata Allah. Nah jangan itulah menjadi biasa. Allah bisa karena biasa. Kalau biasa kalian mati pasti kurang ajar anjing dan siapa menaruhkan batu di sini sampai pecah kakiku. Coba kalian tersandung, Allah. Paling-paling kalian ini kan batu tadi. Ya itulah bedanya. Saya bilang orang yang beriman kepada Allah tak ada yang bisa salahkan di sini. Karena mungkin aja kambingnya Pak tadi ke tengah batu itu, ya mati ke kambing lu, katanya awak itu bodoh. Nah, jadi jangan maki siapapun, jangan salah siapapun, salahkanlah diri kita. Karena kita menuju kepada Allah masing-masing. Saya hanya menuntun kalian berguru kepada Allah yang tak pernah mengantuk, tak pernah tertidur. Alamul insana alam ya'lam. Allah mengajari apa yang tidak kita tahu. Jadi jadikanlah diri kita bodoh kepada Tuhan, maka Allah tidak akan henti-hentinya menyuruh kita. Baik ya. Nah, saya buka sini sedikit sahadat dulu. Dan salat. Sini puasa. Sini haji. Disinilah zakat. Ya. Ini semua rukun Islam ini bila disyariatkan batal. Kalau disyariatkan syahadat cuma asyhadu an la ilaha illallah, batal. Tidak ada tasdik dengan hati, tidak diperbuat oleh anggota tubuh. Bila salat disyariatkan batal. Kenapa? Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, tidur. Ya. Kan sedangkan sini gerakan tubuh hilang lah, batal. Ya, kalaulah puasa disyariatkan batal, dia cuma dapat lapar dan haus. Apa kata Rasulullah? Mereka yang tak dapat menahan nafsunya di bulan puasa, maka mereka cuma mendapat lapar dan haus. Haji disyariatkan pergi ke Mekah, sombong. Nah, jadi kita melihat begini, tidak satu persatu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuki Islam, jangan Islam itu diikuti.
Nah, masukilah dia. Apanya? Ya ilmu syariatnya ikuti, ilmu tarekatnya diikuti, ilmu hakikatnya diikuti supaya kita makrifat. Nah, coba lihat syahadat. Ucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pastikan dengan hati, berarti dirasakan dengan hati, berarti diamalkan. Nah, ini perbuat oleh anggota tubuh. Jadi yang mana yang menggerakkan? Yang menggerakkan ruh, maka ruh itulah yang menggerakkan tubuh. Yang perbuatlah syahadat tadi dengan anggota tubuh, dengan tauhid. Ya, salat. Kalau kita syariatkan, Allah, ada yang mengangkat takbir begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, lepas. Belum tangan, ada di sini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Mekah kita lihat Allah Akbar, lepas lagi ke bawah. Yang mana betul? Salatlah kamu seperti aku salat kata Rasul. Berarti tak ada yang tahu orang Rasul salat, karena masing-masing. Ya, kan jelas itu, dalilnya kan begitu. Karena kenapa mesti gini ya? Rasul itu pasti dia bilang, ya, hancur sih. Coba kita masuk salat menurut ilmu tarekat. Kita bicara hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati bukan? Hati bapak kemana? Hati kalian kemana? Gak usah bohong. Ma tuwaswisu bihi nafsahu kata Allah. Aku tahu apa yang bisikkan di dalam hati. Jadi jangan bohong. Yang kita ingat masakan. Siapa yang boleh lemak boleh. Tak ada yang ngadukan, pecah lah santannya. Anak tadi kemana ya dia? Anak awak kecil, entah luntang mana-mana. Awak sembahyang karena takut neraka tadi. Baru teringat sembahyang. Siapa dah? Habis. Hati kita ingat Allah. Pantaskah salat kita diterima bila lagi sujud yang kita ingat bukan Allah? Jawablah sendiri. Fawailul lil musallin. Salat bila dilihat dari ilmu hakikat. Kita hakikat bicara tentang ruh. Manalah yang salat? Yang menggerakkan atau yang digerakkan? Yang digerakkan tubuh, yang menggerakkan ruh. Ruh itulah yang sebenarnya salat kepada Allah, yang sujud kepada Allah, bukan tubuh kita. Apakah bisa kita salat tanpa ruh? Pantas tidak fawailul lil musallin. Karena aku yang salah ini. Itulah bodohnya kita. Disinilah kebesaran Allah ruh tadi. Lalu disuruhlah dia. Mana ada manusia disuruh untuk salat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu menjawablah kita melalui roh yang menggerakkan bibir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mati bisa jawab itu. Hayya 'alas salat, la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita mengangkat takbir. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Pernahkah melihat pelajaran begini? Itulah hikmah. Kenapa bukan berdiri di dalam salat? Iya begitu guru ngajarkan. Punya ngawak guru ngajarkan. Karena itulah Islam diikuti secara tradisional, turun menurun. Tak ada ilmu kita di dalam. Berdiri tentu ada hikmah. Makanya saya katakan fikih, tasawuf dan tauhid itu baru dapat kita hikmahnya nanti. Jadi salat itu bukanlah ilmu syariat. Salat itu bukanlah ilmu tarekat saja. Salat itu bukanlah ilmu hakikat saja. Tetapi dia penuh dengan hikmah yang ada di dalamnya. Kan sejajar. Itulah sebabnya kita berdiri. Kenapa? Api tidak pernah tunduk. Boleh dicoba di rumah. Bik Lilin, pernahkah api ini? Tidak pernah. Dia tetap. Itulah kesombongan yang ada di dalam diri. Itulah setan tadi. Kesombongan. Sadar tidak sadar, sombong kita itu pasti ada. Terserah besarnya api. Kecil menjadi kawan, besar menjadi
Apalah tuksir? Kenapa tidak kamu baca dirimu? Bukan Al-Quran yang disuruh baca, itu adalah kitab yang tersurat. Tak akan ngerti gitu. Tapi bacalah kitab yang tersirat ini. Inilah dia. Makanya kalian lihat itu 6.666 ayat. Di dalam diri kita itu 6.666 urat. Satu ayat satu urat. Apakah bisa kita sakit bila semua urat ini ayat apa? Enggak. Penyakit akan keluar dalam diri kita. Insya Allah sampai sekarang saya sehat. Karena saya bangkitkan semua Al-Quran yang ada dalam diri saya dengan kalimat La ilaha illallah. Darah saya 125/90, 120/90 dari dulu sampai sekarang. Berarti apa bapak ini tak pernah darah tinggi? Enggak, tak pernah. Semua normal. Yang tak normal kantong. Kalau saya yang lainnya normal, nah, itu enggak normal. Kadang ada, kadang tidak itu nih. Ya, jadi jangan bapak lihat ini. Jadi semuanya di dalam pekerjaan kita salah duanya 4-nya gerakan kita. Banyak orang tak tahu bu, banyak orang tak tahu pak. Berapa gerakan dalam salat? Saya lihat kan ini hitam. Barulah dia berpikir, berdiri 40 tahun dia salat baru tahu. Baru nggak tahu dia apa yang dikerjakan dalam salat itu 4-nya. Berdiri. Kalau nanti ada berubah, kasih tahu saya. Ya ini berdiri, ruku, sujud, dan ada lebih dari ini. Ada orang tentang lagi. Benar. Ini 4 itu. La ilaha. Jangan heran ya, bukan ibu ayah yang tak tahu, kalau dulu ibu tak tahu ya. Banyak yang tidak tahu. Berapa gerakan di dalam salat pak? 40 tahun dia salat sudah. Orang udah tua, dia nangis. Waktu saya kasih tahu salat itu menangis ya Tuhan, Imam katanya, apakah salat saya diterima oleh Allah apa tidak? Selagi bapak mau mengakui adanya kesalahan kita, Allah akan tetap nyampun. Itulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya Allah, ya, dan Maha Pengampun. Jangan katakan tak diterima taubat orang apabila minum. Siapa yang bilang tak diterima? Apakah dia Tuhan? Jangan ya. Jangan kita lebih kejam dari Allah. Allah itu pengasih penyayang. Karena dia mengalir dalam diri kita ini, dalam diri jadilah kita kasih penyayang, maka timbulkanlah semua semangat ini. Ya. Berdiri. Itulah hikmah daripada api. Lalu apa yang wajib di dalam salat? Banyak tak tahu bu. Saya bilang mana yang wajib, mana yang sunat dalam salat. Ini A saja, O-nya besar. Berdiri tak wajib. Kenapa Imam? Ya kau tak bisa berdiri, duduk, batin, berdiri tak wajib. Duduk tak juga wajib, karena tak bisa duduk, tidur. Membaca, ya kau tak bisa ruku, encok kakinya, tak wajib ruku. Membaca pun subhanallahil a'la, tak wajib. Yang wajib apa? Al-Fatihah. Tak boleh tinggal. Apakah ibu tahu arti Al-Fatihah ini? Jadi kita tuh itu yang bilang ya, atuk nenek kita dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kalau diurut-urut dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Siapa yang disayangi Allah? Siapa yang dikasihi? Apa yang disebut dengan nama Allah? Kalau mau dibahas, akhirnya Al-Quran titik. Inilah yang diminta oleh Wali Songo, Sunan Kalijogo. Titik saja di Al-Quran tadi, bukan banyak-banyak. Tapi titik ini sebelum bapak tuliskan di mana titik ini tadi? Di mana titik itu sebelum saya tulis? Itulah namanya alam hakikat, sulit untuk diceritakan, tapi perlunya untuk dipahami. Sebelum saya tuliskan titik itu, dia ada di alam pikir. Dan dari titik inilah apa yang ibu buat? Alif. Dari titik itu
juga bisa dibuat ba. Dari titik ini dibuat ta, nun. Kan dari titiknya selalu mulai. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wa batin, wa huwas samiul alim. Begitulah nikmat besarnya ilmu Allah, maha luas. Bergurulah kepada dia. Dia mengajari kalian tertawa, dia mengajari kalian menangis, dia mengajari kita berkata, dan dia mengajari apa yang kita tidak tahu. Jangan katakan kita lebih pintar dari siapapun. Kalau tak Allah berikan kelebihan itu, tidak akan dapat kita menikmatinya. Maka pujilah Tuhan sebanyak-banyak. Berdiri, air mencari tempat yang paling rendah. Tak pernah air dari bawah naik ke atas bukit, mesti dari atas bukit kemari. Itulah dia Rungkuk itu Bapak tengok. Ya, kalau ada umpamanya pohon kayu besar gitu, datanglah angin, ditundukkannya. Itulah sifat angin. Tanah, ya itulah duduk menerima apa adanya. Karena ada sifat tanah dalam diri kita. Tanah jadi daging. Kenapa kalian mengeluh? Tanah itu tak pernah mengeluh. Tiap pagi pasti kita buang kotoran. Tiap pagi kita buang ludah basi. Tiap pagi bangkai kita tanam. Tiap hari manusia ditanamkan sana. Pernahkah tanah itu mengeluh kepada Allah? Nggak pernah. Kita ini dari tanah. Kenapa kita banyak mengeluh kepada Tuhan? Terimalah dengan apa adanya. Terimalah itu dengan rasa syukur pada Allah. Inilah rezeki yang saya terima ini hari. Kenapa kalian tuntut terus Tuhan? Apa yang pernah kalian tuntut? Itulah diri kita, baca ini. Duduk ini kan menerima apa adanya. Tengok tak? Tak pernah yang baik, tak pernah susu segar, pasti susu basi. Maafnya ludah itu semua kotoran kita, segala kotoran muka bumi ini, tanah itu terimanya terus. Coba lihat tanah. Ambil nanti satu ember yang sudah rusak, isi tanah. Tanam di sini tebu. Tanam di sini cabai. Tebu ini tidak mengambil pedasnya cabai, dan cabai tidak mengambil manisnya tebu. Semuanya asalnya dari tanah. Apabila kita sabar dan menerima apa saja pun yang diberikan Allah dengan rasa syukur, la in syakartum wa azidannakum, maka nikmat Allah akan berkeluaran dari diri kita. Kenapa kalian bingung? Kajilah diri. Inilah kaji diri. Orang dari mulai SMP sampai mahasiswa sampai sekarang belum ada yang ngaji sini yang jadi gila. Jadi jangan takut kalau kaji diri jadi gila. Insya Allah tarikatullah tidak. Belum pernah saya melihat orang kaji diri gila di sini. Berapa tahun kalian sudah ikut? Pernah kalian udah masa pening-pening, bingung-bingung, jadi gila? Aku datang kemari. Jangan takut, karena itu wajib. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Berarti Allah ada dalam diri kita. Mana Allah tadi? Itulah roh. Roh itu cahaya. Makanya waktu orang keluar rohnya dari tubuh kita tak nampak gitu. Karena cahaya yang mana? Di sini cahaya beta. Di sini cahaya alfa. Di sini cahaya gamma, tak nampak. Di balik cahaya, di balik yang kalian nampak cahaya ini cahaya beta nih, nampak dengan mata. Siapa yang ahli apa tadi? Nah, dengan MC kuadrat. Einstein, tarikatullah pecah masalah. Saya berada di Medan dengan kecepatan tertentu, saya berada di Mekah. Tubuh saya di Medan, ruhaniyah saya di Mekah. Istri saya melihat saya di Mekah. Saya membawa kecepatan. Inilah dia, ruhaniyah yang inilah keluarga. Ini namanya ruhul hidofi. Bisa saya sembahyang di Mekah, bisa sembahyang di Madinah, bisa sembahyang di mana-mana, dan banyak saya menjumpai kalian.
bapak dan ibu yang berzikir, saya nampak Tuan Imam semalam. Tuan Imam itu pakaian begini. Padahal saya tidur. Yang datang rohaniah saya. Itulah yang bisa disuruh-suruh. Mau kemana? Mau kamping? Awak dulu sini. Pisahkan ini. Ini namanya ruhul hayat. Ini namanya ruhul hidup. Ini namanya ruhul kudus. Di sini namanya ruhul amak. Kalau sudah sampai duduk di sini, payah tuh. Emas, jadi emas ini. Tapi karena nikmatnya kita berjumpa dengan zat Allah, lebih nikmat dari bersetubuh dengan seorang wanita. Tak ingat kita apa-apa lagi. Sedetik pun kita berjumpa dengan zat Allah dan nikmatnya seumur hidup. Nah, itulah makanya. Kembalilah, karena kita bila kembali kepada Allah, harta tinggal, anak tinggal, keluarga tinggal, kerjaan tinggal semua. Kita tuh sampailah kita kemari. Ketika Rasulullah datang, ya Muhammad, apa maumu? Apa kata Rasul? Tak ada mauku ya Allah. Ya, Isa kuberi menjadi orang dapat mengobati orang. Musa kuberi kekuatan tubuh. Ibrahim kuberi orang paling dekat sama aku, Khalilullah. Kepada Nabi ini kuberi ini. Kau apa maumu? Tak ada mauku ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho wa matlubi. Jadilah kau kekasih. Jadi jangan minta pahala, mintalah ridho Allah. Ridho sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibrahim masuk ke api tak panas. Karena dengan ridho Allah, wahai Ibrahim masuk ke api. Masuk aja dulu. Jangan ragu-ragu. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak, sempat saya. Tapi saya sedikit ingin menyampaikan. Ya, akhirnya yang salah itu adalah roh. Roh itulah diri saya. Tubuh ini adalah tempatnya. Ya, di sini. Kalau roh itu mengeluarkan udara yang kotor, mengambil udara yang bagus dalam diri saya, itulah nama nafas. Kalau roh itu berkehendak akan sesuatu, itulah namanya nafas. Kalau saya, makanya saya bilang tadi, saya membawa becak, maka dipanggil orang, cak, dipanggil orang satu. Lalu saya membawa kapal terbang, dipanggil orang. Saya bawa cangkul, petani. Ini kan luas maknanya saya. Jadi kita itu akan membahas nama kita itu disesuaikan dengan pekerjaan kita. Kalau dia ngasih tukang tas kan, walaupun orang tahu sama dia tukang nasi itu kan. Nah, itulah makanya saya mengatakan ini nafsu di sini. Jadi kalau udah nafsu ini kita kuasakan, kita tahan ya, menjadilah rukun Islam ini tadi menjadi tubuhnya. Kalau puasa lah dikatakan tidak makan tidak minum. Yang tidak makan tidak minum di dalam diri kita adalah roh. Yang makan minum bagi kita adalah tubuh. Jadi kita itu cuma menahan itu hanya mempuasakan tubuh. Jadilah kita puasa di sini. Tahanlah, menahan itu, tahanlah nafsu ini. Inilah orang yang selamat. Jadi saya membawa Bapak Ibu ini untuk berpuasa 365 hari setahun. Itulah dikatakan puasa daimun. Kalau salat pun salatun daimun. Bukan as-salatu zikri, bukan as-salatu doa, bukan as-salatu mi'raj, tapi salatun daimun. Salat yang tidak pernah putus-putusnya kepada Allah. Kalau puasa pun tak pernah putus-putusnya kepada Allah. Orang yang seperti inilah yang bagi mereka itu tidak ada yang dikatakan hari 1000 bulan, hanya di bulan Ramadan. Kapan saja dia mempuasakan dirinya, maka Allah berikan petunjuk kepada dirinya. Bukan bohong saya, udah ibu rasakan semua. Kalaupun tidak di bulan Ramadan, banyak petunjuk, datang cahaya kepada saya. Itulah Allah, itulah bulan tadi. Berarti sudah sucilah hati kita. Karena hati yang suci, kalau kita melihat cermin, hati itulah yang memancarkan diri. Kalau cermin ini kotor, tak ada pancaran kemari, akan nampak begitu. Nah, hati adalah cermin, tempat dosa dan pahala berpadu, kata Ibu. Di hati inilah dipertaruhkan Allah
dosa dan pahala. Nah, makanya qadar dan qadar dipertaruhkan di sini. Allah tetap suka kepada yang baik. Tapi jangan salah, ibu tidak akan pernah tahu yang buruk bila tidak tahu yang baik. Ibu tidak akan tahu siang bila tidak ada malam. Ibu tidak tahu laki-laki bila tak ada perempuan. Bukankah begitu? Nah, itulah dia. Makanya Allah menjadikan orang manusia ini semuanya berpasang-pasangan supaya kamu menjadi orang yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, jadi karena ini adalah bulan Ramadan, nanti kalaupun ya ingin salam-salaman habis kita berzikir ya salam-salaman. Jadi jangan lagi membuat lingkar-lingkaran salam-salam gitu aja lah. Karena tak mungkin nanti keluar-luar sana bisa salam, tak usah ya. Kalaupun ingin menyalami saya, katakan tidak apa-apa. Jadi saya atas nama saya pribadi dan juga atas nama keluarga, andai kata di dalam penyampaian ada yang menyinggung perasaan, ada tingkah laku yang mungkin dalam hati ya Tuan Imamnya begini begitu, ya terlebih dulu saya maafkan. Pertama, membina hati adalah untuk memaafkan orang sebelum orang minta maaf. Sudah saya maafkan. Tapi bagi saya wajib saya sampaikan di sini, saya meminta maaf kepada Bapak dan Ibu, baik itu dari saya sekeluarga semua. Andai kata perkataan, perbuatan, gaya yang berlebihan mungkin begitulah cara saya menyampaikan. Ya, jadi semoga dapat hendaknya untuk dapat dimaafkan supaya kita ini berjalan di hari kemudian mendapat tuntunan Allah di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.